Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia, bahagia buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ashadu alla ilaha illallah wasadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayo bantu bagikan video ini sebagai amal jariah. Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan malas untuk mengerjakan salat tahajud, karena janji Allah itu benar. Allah akan mengangkat kedudukan kita ke makom terpuji. Allah Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra 79. Wahai jiwa-jiwa perindu ampunan Allah, ketahuilah, pada tiap malam Tuhan kami tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Ia berfirman, barang siapa yang menyeruku, akan aku perkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku perkenankan permintaannya. Dan barang siapa meminta ampunan kepadaku, aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai jiwa-jiwa yang tidur, bangunlah. Jangan sia-siakan malammu hanya degen tidur, bangunlah sesaat, kerjakan sedikitnya 2 rakaat untuk salat malam. Karena ada keberkahan yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Surat Al-Muzammil 6. Wahai jiwa-jiwa yang malas, bangkitlah. Bertahajudlah. Karena akan menghidupkan hati yang mati, membangkitkan semangat yang mulai kendur, mendekatkan diri kepada Allah, memutus dosa, mengampuni dosamu, serta mustajabnya doa-doamu. Doa yang dipanjatkan di waktu tahajud adalah ibarat anak panah yang tepat mengenai sasaran. Imam Syafi'i, wahai jiwa-jiwa yang gelisah, bersegeralah. Allah sedang menunggumu. Percayalah, setumpuk pedihmu, segudang keinginanmu, dan segala keluh kesahmu akan terjawab di sepertiga malammu. Tangkap malam dengan keheningan di dalam hati, dengan iman yang tulus kepada Sang Pencipta. Dan lakukan salat seolah ini adalah malam terakhir bagimu. Salat tahajud adalah salat sunnah terbaik setelah salat fardu. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Salat malam merupakan sarana penghapus dosa, penenang hati, pembersih jiwa, dan takarub yang paling efektif. Salat malam juga menjadi obat bagi segala macam kegundahan, kegelisahan, kesedihan, kemarahan, keterasingan, keputusasaan, dan problem-problem rohaniah lainnya. Ia adalah tiket untuk meraih surga dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, orang-orang yang ahli salat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Hadis riwayat Hakim Hasan. Bila kita sudah mengetahui keutamaan salat tahajud, pastinya kita tidak akan rela untuk meninggalkannya. Tidak ada satupun jamuan terindah yang diadakan kecuali di sepertiga malam terakhir. Bila kita dijamu oleh pejabat, penguasa negeri, atau orang penting, tentunya kita senang. Apalagi kita dijamu oleh penguasa langit dan bumi. Masya Allah, sahabatku yang dirahmati Allah, sediakan sedikit malammu untuk pemilik hidupmu.
Karena salat malam adalah lapangan kebaikan bagi orang-orang yang memiliki cita-cita tinggi, waktu dambaan ahli ibadah dalam mencari bekal yang terbaik guna mengarungi lautan hidup. Nabi berpesan bahwa salat malam itu merupakan salat para nabi dan rasul Allah, juga kebiasaan orang-orang soleh. Kerjakanlah salat malam, karena salat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai penebus pada segala kejahatan, dosa, mencegah dosa, serta dapat menghindari penyakit dari badan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad. Banyak orang yang membicarakan tentang Allah, tapi sedikit sekali yang mau berbicara kepada Allah. Bawa serta tahajud dan doamu ke dalam hidupmu, dan berbicaralah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba bangun dari kelezatan tidurnya, padahal matanya masih mengantuk untuk menyenangkan Allah dengan melakukan salat tahajud, maka Allah akan membanggakannya di hadapan para malaikatnya. Bukankah kalian melihat hambaku bangun dari kelezatan tidur untuk melakukan salat yang tidak aku wajibkan atasnya? Maka saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Semoga tetap istiqomah menjalankan ibadah sunnah. Barakallahu fikum. Demikian, ada kekhilafan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.